Salam NKRI. Perkenalkan, nama saya Agustinus Yosi Teguarianto dari SMPK Santa Maria II Malang. Saat ini sedang menjalani program pendidikan profesi guru yang dilaksanakan oleh Universitas Wisnu Wardana Malang. Praktik pengalaman lapangan siklus yang pertama ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ayo terima kasih. Silakan berdiri. Mari kita awali pada tanda ini dengan Teman-teman dan Pak Yosi, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang kami terima hingga Yesus. terima kasih Alex. Pribadi baik berdakwa bangun jadi insan yang bermutu. Putra Putri SMPK Santa Maria II, tunas muda bangsa, anak manusia, bangsa negara, bertekad maju. Pribadi baik bermartabat luhur, jadi insan yang bermutu. Unggul kasih bermartabat. Janji siswa. Kami siswa SMPK Santa Maria II berjanji: 1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Patuh dan taat untuk sekolah. Siap. Beri salam. Spirit of Mary, selamat pagi Pak. Untuk Mary, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik anak-anak, coba toleh kanan kiri. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Jasmine. Jasmine kenapa? Apakah ada keterangan sakit atau izin? Pagi ini Pak Yosi akan menyampaikan materi tentang keberagaman dalam budaya Bhinneka Tunggal Ika. Tentu ada hal yang akan Pak Yosi tanyakan dulu ke Anda sebagai awal untuk mengetes Anda. Apakah Anda masih ingat materi yang lalu? Karena ini adalah materi pertemuan yang lalu. Yang bisa silakan angkat tangan ya. Jadi biar tidak rebutan, silakan angkat tangan supaya suaranya jelas, tidak rebutan. Pertanyaannya adalah, keberagaman di negara kita itu apa saja? Apa macam-macamnya keberagaman di negara kita? Jason. Keberagaman suku, ras, agama, budaya, gender, ekonomi. Oke, bagus. Masih ingat berarti ya? Tadi banyak banget yang angkat tangan, berarti tanda bahwa Anda masih ingat. Pertanyaan yang kedua, dari keberagaman yang ada di negara kita, akhirnya menimbulkan sebuah konflik. Masih ingatkah Anda konflik apa yang ada di negara kita yang berhubungan dengan keberagaman? Gwen, yang pertama. Konflik agama, oke. Keberagaman agama, siapa lagi? Sel, ekonomi. Keberagaman ekonomi, siapa lagi? Kamu. Rasisme, keberagaman ras, Keberagaman suku. keberagaman suku. Oke, baik. Oh, satu lagi. Gender, betul. Baik. Akan tetapi anak-anak, sadar atau tidak, semakin banyak keberagaman di negara kita, maka akan menimbulkan yang namanya masalah atau konflik. Jangankan keberagaman, kamu duduk dalam kelompok ini seperti ini, kalau banyak pendapat itu berarti konflik yang ada di kelompok Anda. Tetapi apakah konflik itu akan dibiarkan? Tidak. Tetapi konflik itu harus diselesaikan. Caranya? Nah, itu caranya yang perlu kita pikirkan. Baik, coba sekarang silakan berdiri semuanya. Oke, Pak Yosi senang. Ternyata konsentrasimu bagus banget. Ada namanya tepuk konsentrasi, ada tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Saya pernah mengajarkan itu. Masih ingat? Kita tes. Tepuk 1, 2. Keren, tepuk tangan semuanya.
dan bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Tujuan pembelajaran. Kenapa kita sampai saat ini mesti harus tahu tujuan apa yang harus kita pelajari? Bisa baca dong? Baik, bisa ya? Kenapa? Segala sesuatunya itu harus ada tujuan. Termasuk kegiatan Anda datang ke sekolah kan pasti ada tujuan. Supaya tahu finishnya nanti apa sih yang akan kamu dapat. Termasuk pembelajaran kita hari ini. Coba kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, melalui pembelajaran berbasis problem based learning dengan PGRCD peserta didik dapat 1. Berarti tuntutannya kamu yang pertama adalah menganalisis bentuk konteks keberagaman. Yang kedua adalah mengevaluasi prinsip persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah penyusun laporan. Jadi dalam bentuk diskusi kamu akan membuat sebuah analisa terkait dengan prinsip persatuan keberagaman. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan. Berarti terakhir adalah kamu menyajikan atau mempertanggungjawabkan hasil diskusi Anda dalam kelompok itu di depan kelas. Nah, sekarang yang mungkin Anda belum tahu PBL itu apa atau problem based learning itu apa, yaitu adalah pembelajaran dengan berbasis masalah. Nah, sekarang kan kita nanti akan lihat masalahnya apa sih yang ada. Masalahnya pasti berhubungan dengan keberagaman. Kenapa sekalipun kita punya Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika masih saja ada konflik? Apakah tidak ada peran Pancasila di situ? Ada. Tapi kenapa masih selalu muncul konflik itu? Itu yang nanti kita akan diskusikan. Selanjutnya ya. Ini adalah bentuk-bentuk konflik keberagaman yang ada di negara kita. Yang pertemuan lalu sudah dijelaskan. Mengapa itu muncul? Yang pertama adalah konflik keberagaman suku. Tadi yang sudah Anda jawab di awal. Kondisinya seperti itu. Tidak hanya terjadi di Papua, tapi mungkin terjadi di lingkungan sekolah kita. Ketika Anda masih rasis terhadap teman-teman Anda, ya kan? Mungkin saja terjadi dalam lingkup kecil di lingkungan sekolah. Ini lingkungan yang lebih luas. Gender, ya kan? Yang cowok jangan merasa tinggi. Kita sederajat. Silakan dua kemanusiaan yang lebih beragam, ya kan? Kita sederajat. Sekalipun kita punya keberagaman ekonomi. Ini kan masalah terkait dengan ekonomi, keberagaman ekonomi. Kita adalah negara yang kaya. Katanya paru-paru dunia. Paru-paru dunia penting kan? Kenapa masih hanya seperti itu? Apa yang melatar belakang? Ini sebuah masalah. Ya perlu kita pecahkan. Paling tidak kalau kita nggak bisa, paling tidak bisa membantu memikirkan lah. Supaya tahu kalau suatu saat nanti karena Anda adalah generasi penerus bangsa, harapan bangsa, harus bisa merasakan itu. Tolak kekerasan atas nama agama. Hati-hati berbicara tentang agama ya. Kita punya berapa agama di negara kita? 6. Masih muncul sampai saat ini. Gereja mau dibangun di suatu tempat, tidak boleh izin, kan? Dan lain sebagainya. Tidak ada yang seperti itu sebenarnya. Nah, nanti yang akan kita lihat dalam video adalah rasisme. Hanya bisa ambil salah satu contoh, yaitu tentang rasisme yang terjadi di ini hanya contoh ya. Oke. Konsekuensi sebagai negara yang beragam adalah munculnya konflik. Ya, sebagai salah satu konsekuensi bahwa kita tinggal di negara yang beragam adalah munculnya konflik. Tetapi apakah dengan adanya konflik kita diam sebagai warga negara? Tentu tidak. Kita harus mencari solusi, formula supaya negara kita tetap mempertahankan yang namanya persatuan dan kesatuan. Say no to racism. We are all human. Artinya apa? Kita semua manusia. Kita
semua manusia. Ada yang hewan atau tumbuhan di kelasnya. Tapi kita masih terkadang memandang teman kita itu berbeda dengan kita, lalu membatasi pertemanan kita dengan teman yang sama. Yang benar? Ya atau tidak? Ya. Mungkin kamu sekarang punya circle-circle tertentu atau teman-teman tertentu yang merasa dekat atau sesuai harapan Anda, sedangkan ada teman yang lain yang mungkin berkulit seperti saya, gelap, lalu Anda sendiri. Jangan. Ada yang Cino, sipit matanya. Sebenarnya sama tuh, sederajat aja. Nah, ini dia. Kenapa? Damai itu indah. Damai itu indah. Ini yang perlu kita ciptakan dimanapun kita berada. Lingkup kecil adalah keluarga, sekolah, masyarakat, berusaha ya. Tidak mungkin semuanya akan berjalan mulus, tapi setidaknya kita berusaha untuk menciptakan perdamaian. Janganlah menciptakan. Nah, sekarang adalah yang akan kalian diskusikan adalah ini. Ya. Dari semua konflik-konflik yang muncul di negara kita, solusi tadi ada juga solusi. Sekarang ada yang namanya prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip persatuan dan kesatuan. Bukalah link berikut, jadi nanti setiap kelompok boleh membuka handphone untuk klik video ini, kemudian nanti tontonlah. Setiap kelompok sudah Pak Isi bagi. Kelompok 1 dapat apa? Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang keras. Kelompok 2 Prinsip nasionalisme. Kelompok 3 Prinsip kebebasan melawan. Kelompok 4 Prinsip wawasan usaha. Kelompok 5 Prinsip persatuan melawan. Baik, coba lihat di sana. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana prinsip keberagaman mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari konflik keberagaman yang terjadi. Maka tadi di awal sudah Pak Isi singgung, kita punya Pancasila, tapi kenapa masih muncul? Kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan salah satu dari 4 pilar kebangsaan ya. 4 pilar masih ingat ya? Satu apa? Undang-Undang Dasar 1945, 2 NKRI, 3 Bhinneka Tunggal Ika, 4 Pancasila. Kita punya semuanya, tapi kenapa konflik selalu ada? Maka ini sebagai bahan diskusi ya. Kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah ada di sana dengan warna yang berbeda. Silakan Anda diskusikan. Baik, saya kasih batasan waktu ya sampai jam 8 kurang 10 menit, berarti ada 20 menit diskusi. Diskusi dalam kelompok, boleh gunakan handphone, kemudian kita presentasi gitu ya. Oke. Pak Yosi bagikan LKPD atau lembaga kerja peserta didik, nanti tulisannya di belakang sini. Hasil diskusinya, nama kelompoknya sudah ada kolom-kolomnya, topiknya kelompok saya kelompok ini kelompok berapa, nanti topiknya dapat yang mana, yang keberagaman Bhinneka Tunggal Ika kah, nasionalisme kah, dan juga videonya bisa dibuka sih. Nah, videonya silahkan dibuka dulu. Apa itu ya? Dikit. Jangan. Google aja. Linknya. Jadi ya yang ditujukan dalam video tadi merupakan sebuah contoh yang tidak patut dicontoh ya dari seorang dosen atau pendidik yang seharusnya memberikan arti persatuan dan kesatuan, tapi justru malah menjadi sumber konflik sendiri.
Anda dalam diskusi ini mulai berpikir dari hal tersebut, apa yang bisa Anda lakukan supaya tidak terjadi konflik yang terjadi di sekitar kita dulu, lingkup kecil. Itu bisa boleh dituliskan di Baik, cukup, stop semuanya berhenti. Maju tidak harus turun kan? Ya. Oke, kelompok siapa yang mau maju duluan? Sekarang kami dari kelompok 2 akan menjelaskan prinsip nasionalisme Indonesia. Oke, pertama-tama prinsip nasionalisme Indonesia adalah sebuah paham yang membuat orang yang menganutnya memiliki rasa cinta pada tanah airnya. Ya kan? Oleh karena itu, prinsip nasionalisme adalah prinsip yang menumbuhkan rasa cinta tanah air tanpa merendahkan perbedaan lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, siapa sama namanya siapa? Gesia. Oke, Kes, silakan. Saya mau bertanya, apa itu nasionalisme? Nasionalisme sendiri adalah rasa cinta terhadap tanah air negara kita sendiri. Contohnya seperti kita semua yang sekarang sedang belajar tentang PPKN. PPKN ini merupakan pendidikan kewarganegaraan. Berarti kita sedang melakukan atau memiliki rasa nasionalisme itu saja. Oke. Satu lagi. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Oke, kita beri applause untuk kelompoknya. Silakan duduk di sini, duduknya di sini. Selamat pagi Pak Yosi dan teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban yang telah kami diskusikan. Bagaimana sih caranya prinsip-prinsip keberagaman mampu mempersatukan bangsa Indonesia? Bahwa perbedaan bukanlah penghalang atau pemecah, melainkan menjadi pemersatu seluruh perbedaan yang ada. Oleh karena itu, masyarakat atau bangsa Indonesia mampu Bineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pembangunan nasional di kita adalah perbaikan fasilitas umum hingga penyediaan sekolah gratis untuk anak. Dan yang ketujuh, peningkatan kualitas hidup, dan yang kedelapan, peningkatan kapasitas SDM. Secara keseluruhan, perbaikan fasilitas umum dan penyediaan sekolah Yang kuat atas sesama warga negara Indonesia. Oleh karena itu, semangat persatuan tiap individu menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Siapa yang mau bertanya ini? Ada Mona, gue dua. Jadi, pembangunan nasional itu kan merupakan pembangunan yang menyeluruh. Semua warga Indonesia harus mendapatkan benefit atau manfaat dari pembangunan tersebut. Nah, di sini kan apakah kalian tahu SLB atau sekolah luar biasa? Itu dikhususkan untuk orang-orang yang menderita kekurangan gizi. Apakah pembangunan atau beasiswa yang terdapat di SLB itu termasuk pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi? Soalnya SLB adalah sekolah yang ditujukan untuk membangun reformasi. Karena apa? Karena tidak semua orang yang ada di Indonesia memiliki kelebihan seperti kita, yang semuanya itu kayak normal. Pasti ada kekurangan masing-masing kan? Ya, betul. Jadi itu adalah sesuatu fasilitas yang sangat bisa digunakan dan harus bisa berluaskan ke seluruh Indonesia. Ya, karena salah satunya adalah untuk mewujudkan perkembangan pendidikan yang merata. Yang pertama, kita sendiri harus mengerti kondisi mereka itu gimana. Jadi kita sendiri tuh harus belajar cara berbicara dengan mereka itu gimana. Kan ada bahasa isyarat. Nah, kita juga bisa menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara dengan mereka. Nah, setelah itu kita bisa memperkenalkan sekolah-sekolah tersebut dengan cara kayak kita menyebarluaskan sekolah tersebut. Terus habis itu kita bisa cerita ke mereka. Kan di sekolah ini loh yang bisa kamu masuki, bisa ada sekolah ini loh. Terus habis itu kamu bisa berpikir di sini, kamu bisa mengembangkan bakat dan minat di sini. Cita-cita reformasi salah satunya itu yang perbaikan fasilitas umum dan pembangunan nasional, perbaikan dan pemberian sekolah fasilitas sekolah gratis. Jadi sebenarnya apa sih prinsip kebebasan bertanggung jawab itu? Prinsip kebebasan bertanggung jawab adalah kebebasan yang dapat melakukan tentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Manusia diciptakan oleh Tuhan dan dikarunia beberapa kehendak. Salah satunya adalah kebebasan. Tuhan menetapkan segenap. Salah satu wujudnya adalah kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan keinginannya. Negara tidak akan memaksa dan menentukan kepercayaan apa yang harus dianut. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa memanfaatkan hak tersebut dengan baik. Kebebasan boleh kita lakukan, namun dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dengan apa yang menjadi keputusan kita. Kan sekarang kita belajar untuk tidak rasis. Ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku agama, suku, budaya dan apapun itu. Tapi kenapa kok di luar sekolah kita masih ada kayak perbedaan-perbedaan agama? Terus habis itu menarik untuk mengikuti agama tersebut. Jadi kalau di sekolah kita diajarkan untuk kayak say no to rasis. Jadi kayak dia nggak boleh rasis ke orang lain. Tapi mungkin kalau misalkan di rumah dia bisa dikasih pemahaman yang berbeda sama keluarganya. Tapi kan kita juga bisa berpikir, kenapa kita tidak boleh rasis? Sedangkan kalau misalnya kita mendapatkan pemahaman yang berbeda, kita boleh rasis, kan itu suatu hal yang salah. Itu masalah dari pribadi orangnya sendiri ya, mungkin dari lingkungannya dianggap kalau oh ini rasisme itu satu hal yang keren di lingkungannya kayak bercanda, tapi dia tidak tahu batasannya sampai mana. Jadi bukan jadi candaan lagi tapi meleset jadi hinaan. Nah, Mona, silakan. Ya intinya dari semua kata-kata yang saya sampaikan sudah dijawab sama mereka. Itu kebebasan dari individu tersebut yang memilih. Sudah jelas juga judulnya kebebasan yang bertanggung. Berarti dia bebas milih mau dia rasis mau dia enggak. Terserah dia. Yang penting dia tanggung jawab terhadap hal yang dia lakukan. Siapa sih yang menyangka bahwa teroris itu tidak jahat? Dia tahu loh, teroris itu membunuh orang lain dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi dia lakukan. Ya karena yang kembali ke individu. Kita sudah mengajarkan, kita sudah menentukan hal yang baik, tapi ternyata secara individu tidak bisa. Terima kasih, keren hari ini kalian keren banget. Putaran semuanya dong. Pak Yusuf ingin tanya, silakan angkat tangan, boleh perwakilan dari semua. Apa yang kamu dapat dari materi ini? Apa yang kamu dapatkan? Berdiri. Kita dapat mengenal berbagai konflik yang terjadi di negara ini dan ya, cara mengatasinya. Tahu konfliknya dan tahu cara mengatasinya. Kemudian saya juga mengetahui beberapa konflik seperti rasisme yang terjadi di sekitar daerah Indonesia. Dan saya mengetahui bahwa masalah-masalah tersebut harus diselesaikan dengan baik dan mencari solusinya agar kita dapat menyamakan perbedaan yang ada. Dari materi hari ini kita mempelajari prinsip-prinsip perpecahan. Dari materi ini kita mempelajari oke, bentuknya perpecahan. Jernih pernah melakukan perpecahan atau provokatif dengan teman-teman? Biar dia menjawab. Pernah atau tidak? Jujur itu bagus. Jujur itu hebat KPK. Pernah? Kayak mau diulangi itu? Enggak. Jangan menjadi pemecah, tapi harus menjadi pemer. Terakhir ada apa manfaat yang Anda belajar? Kita bisa berdinamika satu sama lain, mengemukakan pendapat untuk mencapai suatu keputusan hasil. Oke, berpendapat supaya mengemukakan ya. Keberagaman yang kita miliki, jangan sampai keberagaman itu menjadi salah satu pemecah. Tetapi ada dua hal tentang keberagaman kalau Anda masih ingat. Yang pertama, keberagaman harus menjadi potensi. Keberagaman harus menjadi potensi apapun itu yang positif. Yang kedua, keberagaman adalah sebagai sebuah tantangan. Tantangannya apa? Kita mempertahankan keberagaman yang ada di negara kita. Ya, kita mempertahankan atau bahkan mungkin merawatnya dengan baik. Mungkin kalau kita ambil dari basis budaya-budayanya ya, misalnya tari tradisional, pakaian adat jangan sampai ini diambil alih oleh negara lain atau di daerah tertentu supaya
tetap bisa kita lestarikan. Maka saya juga bangga ketika sekolah kita ada yang namanya traditional dance. Itu bagus, hanya peminatnya masih sedikit, tapi itu adalah salah satu cara lingkungan sekolah kita untuk tetap melestarikan budaya kita. Kemudian kita juga masih ada bahasa Jawa lah. Bagaimana kita diajarkan tentang tata krama bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia yang berbeda. Kita yang orang di Jawa berarti ya hubungan Indonesia yang berbeda. Nah, yang dari luar Kota Mawar juga sama kan harus belajar tentang bunga-bunga ya. Nyun sewu, kondisi yang mungkin jarang kita temui. Jadi itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala atensi dan juga keaktifannya hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, siap. Kita punya jargon ya. Semangat pagi. Pagi. Maju Bapak generasi. NKRI. Pagi. Bye.